menyampaikan tausiah agama insyaallah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Andi Syahroni. Kepada beliau waktu tepat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minallah. Hadratul mukaramun, para asatid, para hujat yang saya muliakan, wabil khusus ahli kiram Bapak Ustaz Abdul Aziz juga yang lainnya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah baik dari majelis taklim maupun tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus Sayyidul Hajat Bapak Nurdiansah atau suka dipanggil dengan Bapak Aan kalau di Ampera, kalau di Cipono Boan. Yang mana beliau pada malam ini adalah malam tasyakuran. Sebetulnya kalau tasyakuran mah hajatnya udah dilaksanain gitu, tapi ini tasyakurannya duluan, hajatnya besok. Karena tasyakuran walimatul hitan, hitannya belum, hitannya besok. Begitu. Tapi memang sudah biasa tradisi di kita ya seperti itu. Itu hanya aturan, cuman yang enaknya aja oleh kita diambil poin-poin yang enaknya, bahwa sebelum hitan juga kita tasyakuran dulu. Artinya sebelum acara puncaknya kita udah bersyukur kepada Allah, yang mana memang bersyukur ini dianjurkan oleh Allah. La in syakartu la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Yang mana malam ini adalah mengadakan acara walimatul hitan, tentu yang akan dibicarakan juga tentang hitan. Bahwa hitan salah satu syarat untuk masuk agama Islam. Nah, awal-awal hitan ini memang ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam ini terusir dari sorga, diturunkan oleh Allah Nabi Adam di India di bawah gunung kaki Himalaya, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Setan diturunkan di Basrah. Jadi semuanya turun itu dari sorga. Karena ulah 3 orang ini kan begitu, Nabi Adam, Siti Hawa, sama setan, semuanya terusir dari sorga. Ratusan tahun Nabi Adam taubat kepada Allah, sehingga ketika taubat tersebut Nabi Adam pernah nazar. Kata Nabi Adam, manakala taubatku diterima, apabila dosaku diampunin, saya nazar mau motong sebagian dari dirinya. Begitu diterima taubatnya oleh Allah di kota Mekah. Ya, kalau Nabi Adam itu apabila taubat mesti ke Mekah. Itu Nabi Adam beserta umatnya. Dosanya di mana, taubatnya khusus di Mekah. Nah, kalau kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad mah dosanya di mana, taubatnya di mana aja udah.
Sebab kalau umpamanya tobatnya ke Mekah lah repot. Ini 2 tahun aja lo nggak boleh. Dan mau kemana ya? Mau tobat kemana? Ke Mekah? Tutup tobatnya sudah. Repot urusannya sudah. Jadi oleh karena demikian, tobat Nabi Adam di Mekah diterima oleh Allah dan Allah tegur melalui malaikat Jibril. Jibril bilangin Adam tuh, bilangin apa ya Allah? Dulu katanya dia ngomong, manakala tobatnya diampuni, diterima, dosanya diampuni, dia najar mau motong sebagian daripada badannya. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam. Adam, Allah menyatakan kepadamu, katanya dulu kamu sebelum diterima tobat, sebelum diampuni dosa, kamu najar mau motong sebagian dari anggota badan kamu. Oh iya benar, kata Nabi Adam. Tapi itu pun saya akan cari anggota badan yang kagak ada temennya. Artinya nggak pasangan gitu. Nabi Adam mau motong tangan kan pasangan, ada kanan, ada kiri. Kalau tangannya dipotong lah repot, cuma manusia 1 doang tangannya. 2. Memotong hidung, ya, bolongnya 2. Nggak enak, bisa pindang nanti. Iya, orang pindang kan gak jelas saudara ngomongnya. Betul tidak? Ini orang pindang mah gak jelas ngomongnya. Potong kuping, udah 2 juga kuping juga. Ingat sama itu. Ya itu aja lah udah ngomongnya. Jadi gak enak ngomongnya. Ingat dah begitu. Takutnya ibu-ibu ngintip aja ini. Ini gak enak ngomongnya ini. Nah ingat sama itu, bahwa hasapah itu menutupin kulpah. Makanya itulah yang dipotong, hasapahnya yang nutupin kulpahnya. Sehingga dari situ Nabi Adam najarnya dilaksanakan memotong kulpahnya, atau istilahnya sunat pertama manusia yaitu. Terus berkelanjutan kepada nabi-nabi lainnya, kepada Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Lut, terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah di zaman Nabi Ibrahim lah disyariatkan untuk artinya menjalankan ibadah hitan. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri tidak dari kecil hitannya. Kalau Abda nih hitannya berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun, naik kelas 5. Ini orangnya kecil, umurnya tua. Saya Bibi. Bibi sama aja, kecil tadi tua. Pacarnya banyak tuh. Makanya udah bingung mahnya. Saudara, tidak dari kecil ke Nabi Ibrahim. Bahkan satu riwayat menyatakan Nabi Ibrahim itu disunatnya sudah umur 85 tahun. Kalau 85 tahun umur sekarang ini udah tua apa masih muda? Belum pasti udah kaki itu mas. Itu bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut begitu Nabi Ibrahim ini enggak pakai laser, enggak. Kalau sekarang pakai laser. Dulu pakai pisau, bahkan dulu sekali pakai bambu sembilu namanya ya, kalau bahasa apa namanya, bahasa Indonesianya, Indonesia berilnya sembilu, kalau bahasa polisnya olad, kalau bahasa Sundanya hinis gitu. Obat kebalnya diguyur dulu mah, wah guyur 10 ember. Kalau udah belum menggigil begini, belum terus itu obat kebalnya. Kalau udah menggigil begini berarti udah kebal tuh, begitu udah baru dipotong. Begitu. Kalau sekarang kan disuntik, aja udah ada obat kabal. Kalau dulu mah obat kabalnya diguyur, bukannya ribet dulu mah. Ya wah disunat repot bener dulu mah. Iya dulu mah Pak. Sunat udah sediain dulu apa namanya sambuk ya. Sambuk dulu mah. Jadi sambuk pakai kain diikat. Sebulan jalan pengegang aja. Iya dulu mah iya. Bisa 40 hari Pak, lama itu. Kata orang tua itu jangan jalan sembarangan lu, ntar aja ngelewatin tai ayam lu bengkak lu. Emang benar itu, asal ngelangkain tai ayam bengkak itu. Gimana ceritanya itu Jok?
Tapi kalau Nabi Ibrahim ini motongnya nggak pakai itu, bukan pakai laser, bukan pakai pisau, bukan pakai olan, pakai apa? Pakai kampak. Oh, so kilobet. Itu mungkin pertamanya ada kampak 212. Kampak Wiro Sableng itu. Dan saudara. Nah, sekarang baginda Rasul, kalau baginda Rasul yuladu mahtunan. Kalau Rasul itu lahirnya sudah terhitan. Begitu juga hari-harinya sudah terputus. Makanya satu-satunya manusia di dunia yang nggak punya pusar baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mah ada pusarnya semua. Oke, kalau motongnya kepanjangan bodong. Bodong ya nonya. Iya nongol, bodong itu panjangan. Kalau Rasul nggak ada, karena lahir sudah terputus hari-harinya dan juga sudah terhitan, mahtunan, sudah terhitan, begitu, ya. Jadi oleh karena demikian, kalau sekarang ini hitan ini semenjak zaman Nabi Ibrahim terus disyariatkan sampailah kepada kita zaman baginda Rasulullah SAW. Setelah demikian urutannya, maka akan terkena kepada tradisi daerahnya masing-masing. Tradisi daerahnya masing-masing. Kalau di Kulon, daerah Banten, Pandeglang, Serang, Rangkas, Malingping, Merak, Labuan, Kulon tuh, itu nyunatinya masih bayi. Kadang-kadang baru procot 7 hari langsung disunat. Kalau di sana kebiasaan orang Kulon begitu, masih bayi langsung disunat. Kalau kita Poris, ya itu tadi udah kelas 5, SD, kelas 4. Ya. Di Jawa ada udah SMA baru disunat. Begitu. Jadi itu tergantung daripada kebiasaan tradisi masing-masing daerahnya. Ya masalah, yang penting disunat. Cuman yang bagus memang dari kecil. Yang bagus sekali, yang jelas belum balik. Sebab kalau udah SMA udah balik. Kalau udah SMA udah balik, begitu. Kalau udah balik berarti kan udah mulai dicatat amal baik, amal buruknya. Nah makanya kudu disunat masih kecil itu. Khawatir anaknya suka main di musola, suka main di masjid. Kalau belum disunat itu najis. Apalagi sebagian ulama menyatakan manakala anak ini belum disunat, lantas ke musola, lantas sholat, nempel ke kita, itu yang sholatnya batal sholatnya. Sebagian ulama begitu. Nah, zaman dulu makan anak muda mainnya di masjid, di musola zaman dulu tuh. Betul tidak? Kalau sekarang mah anak sekarang di musola, di masjid diurak. Diomelin, suruh lu jangan di musola. Ini bukan tempat main kan begitu. Zaman dulu mah zaman saya kecil tuh mainnya di musola. Teman nyampur nih kalau nggak ada di rumah berarti di musola. Lebih bagus begitu daripada di jembatan. Betul tidak? Oh, cuman sekarang begitu. Kalau misalkan nanti yang disampah di rumah kagak ada, di musola nggak bakal ada. Adanya apa? Jembatan. Adanya apa? Mancing. Dapat lele bengkok. Ya. Jadi saudara, jadi artinya mengikuti syariat daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya ayatnya demikian. Wa auhayna ilaika. Aku wahyukan kepadamu Muhammad anittabi millata Ibrahim. Ikutilah daripada agama ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Kenapa Nabi Ibrahim? Hanifan musliman. Karena dia itu hanif, lebih dari taat. Hanif itu bahasanya lebih dari taat. Kalau orang taat cuma nurut aja. Kalau hanif dia sudah nurut juga pikirannya lebih bagus. Contoh gini, kalau orang taat, Tong, sini kamu. Taruh nih gelas di meja. Kalau orang taat, itu anak ngambil gelas ditaruh aja di meja. Posisinya bisa di pinggir, bisa di tengah, bisa di pojok. Nah ini taat. Tapi kalau orang hanif, enggak, pasti naruh gelasnya di tengah. Sebab apa? Dia berpikir, kalau orang hanif, kalau di pojok takut kesenggol jatuh, pecah. Kalau di pinggir juga begitu. Sehingga kalau orang hanif itu lebih tinggi dari taat. Makanya Nabi Ibrahim itu mempunyai gelar Khalilullah, kekasihnya Allah.
Kenapa Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah? 3 pekerjaan Nabi Ibrahim itu. Pertama, Nabi Ibrahim ini menjadi kekasihnya Allah karena Nabi Ibrahim gak pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim itu selalu melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, baik yang masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalau memang ini perintah Allah, pasti dilaksanakan. Contoh, ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, Nabi Ibrahim ngomong, kalau saya punya anak, umpamanya Allah suruh potong, saya potong. Waktu itu wajar ngomong begitu, belum punya anak. Begitu punya anak, saudara, maka perkataan itu ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril bilangin Ibrahim, kalau memang artinya dia punya anak, katanya mau potong. Nah sekarang dia udah punya anak, tuh anaknya cakep lagi, Ismail, potong, begitu. Dan melalui mimpi Nabi Ibrahim, 1 kali dipikirin, 2 kali dipikirin, 3 kali, wah ini udah nggak salah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya diskusi di keluarga, dikumpulin itu Siti Hajar, bininya, anaknya Ismail. Karena Siti Hajar ini istri yang pertama, Nabi Ibrahim itu bininya 2, yang satu Siti Hajar, yang satu Siti Sarah. Kalau Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nah itu yang bakal menurunkan Bani Israel. Itu keturunan Nabi Ibrahim dari bini yang kedua, itu Siti Sarah. Nah kalau dari Siti Hajar, begitu adalah Nabi Ismail yang nanti kelaknya akan menurunkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul dengan istri dan anaknya. Kata Nabi Ibrahim begini, saya ini mimpi nih dari Allah bahwa saya harus motong kamu Ismail. Kata Ismail, ini benar Pak. Bapak juga tadinya was-was apa benar apa bukan, tapi jelas nih udah 3 kali mimpi dan ini benar-benar dari Allah. Saya kalau Bapak udah tega aja lah, kalau Bapak udah iya aja karena ini perintah Allah. Cuman permasalahannya sekarang sama kamu. Nah, kamu kira-kira bagaimana begitu? Nabi Ismail karena seorang anak yang soleh, saudara. Apa kata Nabi Ismail? Ib'al matu maru satajiduni insyaallah minal aminin, minas solehin, minas sobirin. Kata Nabi Ismail, ib'al matu maru satajiduni insyaallah minas sobirin. Bapak, kalau memang ini perintah Allah silakan, laksanakan saja, potong saya. Saya insya Allah sabar. Lihat saudara, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh motong anak. Ini logikanya nggak masuk. Betul tidak? Anak yang dipengenin, anak yang paling diinginkan, karena Siti Sarah ini Siti Hajar ini lama tidak punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Siti Hajar dengan harapan pengen punya anak. Begitu nikah lagi dengan Siti Sarah hamil, Siti Hajar pun hamil. Kepancing kali. Betul tidak? Betul. Akhirnya ya begitu ini perintah dari Allah, saya yakin saya akan laksanakan. Cuman saya musyawarah dulu dengan kamu. Ternyata alhamdulillah kamu juga merespon dengan baik. Lihat, ini perintah Allah yang tidak masuk logika saja oleh Nabi Ibrahim dilakukan. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadikan kekasih Allah itu pertama, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah, tapi sesuatu yang perintah Allah, baik masuk akal nggak masuk akal, pasti dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kan susah itu, betul tidak? Betul. Sekarang aja kita zaman sekarang manusia apa mengikuti perintah Allah, apa mengikuti perintah WHO? WHO, waduh, kalau itu harus pakai masker, betul tidak? Harus cuci tangan, harus jaga jarak, kan begitu. Orang sekarang lebih takut dengan aturan WHO daripada aturan Allah. Padahal dalam Islam juga ada prokes, dalam Islam juga ada prokes. Vaksin diri Anda dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran itu vaksin.
vaksin kita dengan Al-Quran, baca Quran, begitu. Karena Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidak aku turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran ini bakal jadi obat. Kan sekarang lagi pada butuh obat semua, maka obatnya Al-Quran. Wa rahmatun, dan jadi rahmat. Bahkan artinya di situ ditakid oleh Allah pakai hurufnya huruf lam, lil milki, lil mu'minin. Tegas Allah menyatakan Al-Quran jadi obat, Al-Quran bakal jadi rahmat lil mu'minin, bagi yang percaya. Kalau nggak percaya ya bagaimana jadi obat tuh Al-Quran? Oleh karena itu, ini kita umat Islam ini sekarang ini vaksin diri Anda dengan memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah. Maka zaman dulu mah nggak ada penyakit begitu begini karena banyak baca Al-Quran dulu. Tiap rumah asal maghrib juga baca Quran dulu mah. Pakai dieja lagi dulu mah. Betul tidak? Betul. Dieja, cuman ngeja orang sini, ngeja sama orang Sunda beda. Beda lain yang di Kuningan ya. Lain. Oh di Kuningan pan gini, di Kuningan mah alif Jabar A, alif JRI, alif PSU, Kuningan tuh. Sudah lah pokoknya. Sundanya sudah sono. Gitu. Kalau di Polis kan beda. Alif patah, alif kasroh, alif domah. Itu. Kalau di Sunda begitu. Alif Jabar A, alif JRI, alif PSU. Anak Polis ngomong, PS berapa Ustaz? Lu pikir game kali ya? Aduh, nah ini sejarah. Dulu begitu baca Al-Quran, ternyata itu adalah vaksin. Baik vaksin buat dirinya maupun vaksin buat kampungnya. Orang sekampung semuanya baca Quran kok. Makanya pantas sesuatu menyatakan, Ja'al Islamu ghariban wa yasada'ulu ghariban. Islam tuh pertama datang aneh, dan nanti akhir zaman Islam akan dianggap aneh. Nah sekarang udah mulai kelihatan. Kalau ada anak muda maghrib baca Quran, udah aneh ya kan? Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Orang semuanya pegang HP, lu baca Quran, kan aneh itu namanya. Udah mulai aneh lagi sekarang. Dulu pertama datang Islam itu dianggap aneh, nanti akhir zaman Islam akan dianggap aneh lagi. Nah ini saudara. Ya, jadi kita juga punya prokes, dan prokesnya yang paten begitu. Yakni dengan baca Al-Quran. Yang kedua, vaksin. Tadi apa tadi? Vaksin. Nah sekarang swab. Begitu. Swab diri Anda dengan zikir. Banyak zikir. Kenapa Allah menyatakan dalam Al-Quran? Ala bizikrillah fa innahu tatma'innul qulub. Perbanyak kalian zikir, karena dengan banyak zikir akan tenang hati kalian. Saudara, penyakit itu tergantung dari hatinya. Sekarang ini tergantung dari hatinya. Emang dasar hatinya pengecut, takutnya bukan main. Jadi paranoid. Kenapa? Pengecut, takut banget mati. Orang mati mau pasti sih. Jadi bumerang. Mati pasti enggak? Pasti. Orang kaya? Pasti. Orang miskin? Pasti. Rakyat? Pasti. RT? Pasti. Mati. Aduh. Mana RT-nya? RW? Belum mati aja. Lurah? Masih ada di rumahnya dia. Ya semua lah. Presiden juga mati. Betul tidak? Jadi supaya pilih Anda dengan zikir. Karena penyakit itu tergantung hati. Kalau hatinya tenang, hatinya mutmainah, hatinya aman, hatinya tentrem, jauh dari penyakit, saudara. Jauh dari penyakit. Makanya yang paling hebat itu penyakit bukan penyakit johir, tapi penyakit hati. Kenapa? Kalau penyakit johir enggak menyebabkan orang masuk neraka, Pak. Umpamanya bener positif kena corona, mati masuk neraka, enggak. Kali di akhirat ngomong, di neraka itu ngobrol, lo masuk neraka? Iya. Kenapa? Dulu waktu sono kena corona gua. Enggak ada saudara, enggak ada ceritanya. Tapi kalau penyakit hati,
kita kalah dengan nafsu, maka ini sebabnya bakal masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang bahaya. Makanya penyakit yang paling bahaya adalah penyakit batin. Kalau penyakit johir, sekeras-kerasnya corona dan yang lainnya kecil itu, karena tidak menyebabkan orang masuk neraka. Makanya swab diri kita dengan banyak zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuci tangan dengan sedekah. Pakai sedekah tuh tangan, karena Allah berikan tangan itu untuk berbuat baik. Salah satunya dengan sedekah. Sehingga Rasul menyatakan as-sadaqatun tatfa'u sabila baban minal bala. Satu sedekah itu mencegah 70 pintu bala. Satu sedekah, 1 rupiah itu 70 pintu. Kalau Anda bersedekah 10.000 berarti 10.000 kali 70. Kalau Anda bersedekah 1 juta berarti 1 juta kali 70. Bala hilang dari kita. Jelas tidak nih? Nah, ini sudah. Yang selanjutnya prokes itu jaga jarak. Jaga jarak dengan maksiat, munkarat, sayyiat, mukhalafat. Jaga jarak Anda dengan itu. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Jaga jarak Anda dengan maksiat, munkarat, sayyiat, mukhalafat. Aman Anda. Bukan jaga jarak sholat, jaga jarak. Orang hadis dia boleh jelas, orang imam juga instruksiin sahub subuh bagum fa inna taswiyat subuh min tamamis salat atau iqamatis salat. Luruskan dan rapatkan, karena lurus dan rapatnya adalah keutamaan berjamaah. Jelas hadisnya sahih. Ini direnggang. Udah begitu ada lagi imam udah ngomong begitu pakai lain ngartiinnya. Saub subuh pakum baina tasawwada subuh minta mami sholat. Luruskan dan renggangkan. Bego. Betul tidak? Jadi jangan sampai syariat dikalahkan dengan akal. Jangan sampai hakikat kalah dengan syariat. Jangan sampai iman kalah dengan logika. Jangan sampai. Jangan sampai iman kalah dengan akal. Itu kan akal. Betul tidak? Pakai masker kalau di jalanan sih ya wajarlah, banyak debu, ya kan? Tapi kalau sholat pakai masker kan bingung gitu. Ngap lah. Yang ngelihatnya ngap pak. Oh yang make yang lihat ngap, yang lihat juga. Kemarin waktu lebaran tuh ada yang suka pakai masker tuh gerobol pakai masker. Saya omelin. Saya bang buka nih rumah saya. Kenapa dibuka pak? Gua tersinggung. Lah iya kok tersinggung? Lah iyalah. Lu pikir rumah gua banyak virus kali? Begitu saudara. Betul tidak? Jadi silakan. Kita waspada boleh, kita jaga boleh begitu. Dengan program-program begitu boleh. Tapi hati-hati. Jangan sampai mengalahkan syariat agama. Jangan sampai mengalahkan artinya agama kita. Betul tidak? Takut banget. Ke masjid nggak berani, ke musola nggak berani. PA. Secara logikanya gini, logika aja nih, pakai akal aja deh, pakai akal dah. Orang namanya mau ke masjid, orang namanya ke musola, itu udah steril. Udah steril pak. Bajunya pasti bersih, bukan hanya bersih, suci. Badannya udah wudu dulu. Betul tidak? Jarang orang ke musola belum wudu, pasti wudu dulu di rumahnya. Kecuali di rumahnya kerannya mati. Kalau kerannya mati udah bukan wudu dong, mandi di musola. Waduh, jebur. Masya Allah. Nah ini sejarah. Ya, udah steril. Johirnya steril, bersih. Pakai wudu dulu, pakai niat wudunya juga. Hatinya steril. Orang namanya datang ke musola itu pasti mau ibadah. Orang datang ke masjid itu pengen ibadah. Betul tidak? Artinya batin dan johirnya udah suci, udah steril. Gak mungkin penyakit ada. Gak mungkin penyakit ada. Jadi kita permasalahannya ini yang kita khawatirkan adalah akal sampai mengalahkan iman. Itu aja sih sebetulnya. Itu aja gitu. Makanya kemarin kan Idul Fitri sedih bener pak. Masjid-masjid gede tutup semua. Istiqlal, Al-Ajam,
Al-Amyad tutup semua. Tapi alhamdulillah musola-musola kecil-kecil di sini kita suruh bikin semua, bikin Al-Munawaroh, bikin As-Saihin, bikin semua lah. Begitu, tambah banyak di satu kampung yang bikin lebih bagus begitu. Betul tidak? Asal sesuai dengan kapasitasnya tentunya. Sesuai dengan kapasitasnya silakan bikin. Karena yang lain-lain tutup begitu. Khawatir kalau udah tutup semuanya, ini udah tanda kiamat. Ini udah tanda kiamat. Kalau kita perbandingkan lihat, masjid di Palestina ada namanya Masjid Al-Aqsa. Betul tidak? Nah, ini saya beritahukan, mungkin memang sudah tahu juga di grup MS Al-Wasilah begitu, yang mana kemarin donasi ya, anak-anak donasi di jalanan, alhamdulillah dapat, terus disalurkan ke Palestina melalui program ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan alhamdulillah kita mendapatkan piagam penghargaan. Jadi kita melihat bukan piagamnya begitu, bukan penghargaannya, tetapi ini motivasi dan semangat kita. Jadi anak-anak yang kemarin artinya di jalanan minta-minta untuk ke Palestina sudah sampai ke sana, dan kita semuanya mendapatkan penghargaan dari mereka yang di sana. Alhamdulillah, artinya perjuangan kita tidak sia-sia, walaupun tidak seberapa banyak, walaupun tidak besar, tetapi intinya adalah kita pernah menyumbangkan untuk artinya saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena semangat Palestina luar biasa. Masjid Al-Aqsa ini dijaga sama tentara Zionis Israel dengan senjata lengkap. Tapi masjidnya nggak pernah kosong tuh. Tapi masjidnya nggak pernah tutup, padahal dijaga sama tentara Zionis Israel, kafir Harawi yang benci sama Islam. Tapi tetap masjidnya nggak pernah tutup, Pak. Buka terus, jamaahnya ramai terus. Kau usah tahu kenapa? Lihat di media, banyak orang lagi sholat dibantai, banyak orang lagi zikir ditembak. Apa maksudnya? Lihat, lagi sholat ditembak, berarti masjidnya nggak pernah sepi. Lagi zikir tembakin, berarti masjidnya nggak pernah kosong. Betul tidak? Itu dijagain tentara, nggak pernah sepi, nggak pernah kosong. Tentaranya tentara Zionis Israel, musuh Islam. Lah ini nggak dijagain, nggak apa, takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang saya khawatirkan. Jadi iman kalah dengan logika. Logika aja. Ya kita pasrah aja sama Allah. Satu-satunya jalan sekarang ini kita minta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, karena Nabi Ibrahim gak pernah melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan perintah Allah. Kalau perintah Allah dilakukan, baik artinya masuk akal ataupun tidak, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini menjadi Khalilullah. Dia gak pernah artinya takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak pernah mikirin itu. Gak pernah mikirin itu, biarin aja. Itu semua juga Allah yang artinya kasih. Kalau kita kan mikirin, kalau kita jangankan yang buat besok, yang tahun depan dipikirin. Iya, waduh, lebaran besok bagaimana ya? Nah, itu dipikirin. Begitu. Ada beberapa nggak pernah, udah los aja. Biarin aja, itu urusan Allah, Pak. Wa madabatun fil ardi ila Allahi rizquha. Semua yang hidup ini rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin aja. Gak pernah dia nggak pikirin begitu. Makanya Nabi Ibrahim ini diberikan kekayaan oleh Allah luar biasa. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ini kalau sedekah itu satu hari motong kambing 100 ekor. Karena kaya dia. Begitu, kadang kan dia nggak pernah mikirin begitu. Udah biarin aja. Pernah artinya bingung dengan rezeki, udah takut itu takut ini, nggak pernah. Udah salah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang datang butuh ini, kasih aja. Cuma dalam hatinya, oh ya ini ada di gua, tapi dia minta, berarti milik dia, dikasih aja. Kalau kita ada yang minta, dipikirin kita dulu, buru-buru buat dia. Betul tidak? Nah, itu. Kalau Nabi Ibrahim begitu, nggak pernah artinya dia bingung dengan rezeki. Ini banyak anak muda yang belum kawin ini. Ada nggak belum kawin? Banyak. Yang ngomong dia belum kawin. Gagal mulu. Takut nggak kasih makan.
Nabi Ibrahim nggak pernah begitu, mah kawin aja. Entah juga Allah dengan sendirinya, nggak pernah takut. Jangan sampai ngomong begitu, ya gue sih kawin, ntar anak orang kasih makan apa? Jangan begitu, kita punya Allah. Betul tidak? Punya Allah. Ya sekarang kan lagi bujangan begini nggak kawin, emang malas. Malas tidak? Malas. Tapi kalau nanti udah punya bini jadi rajin pak. Jadi rajin. Tanya bang surat tanya surat nih. Surat dulu belum punya bini, malas dia. Begitu punya bini, rajin. Habis mau nggak mau lah ya. Jadi kalau gue di rumah, lah udah. Apa juga dikerjain udah. Kan begitu, niup priwit ada jalanan kan begitu ya. Priwit. Nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Kan begitu. Makanya yang tadinya malas kalau udah punya bini mah jadi rajin. Ini anak apalagi, bukan rajin lagi. Tambah pusing. Tenang gol. Gua belain lo. Ya lompongan ini doang. Lompongan sonanya mau amat. Dewek dah. Jadi itu Nabi Ibrahim nggak pernah mikirin itu. Si Alan dia bingung, gue pesta apa kagak? Pesta aja gue bilang. Dulu tidak, akhirnya pakai pesta, pakai tenda, begitu pesta namanya ini. Juga bingung, ini kan banyak melon ada, bisa nggak ada. Tenang aja. Rezeki mah dengan sendirinya, jangan takut. Allah Maha Kaya. Itu tidak, jadi nggak usah bingung dengan itu. Nabi Ibrahim tuh maka disebut dengan Khalilullah, nggak pernah mikirin gituan, nggak pernah ada dia pakai matematik begitu. Karena Allah tuh punya berkah. Kalau berkah itu yang tidak bisa di matematik. Kalau matematika kan begini, umpamanya gaji kita tuh 6 juta sebulan, berarti satu harinya 200.000, betul tidak? Kalau lebih dari 200 berarti nalanginya dari mana? Bahkan kan UMR bukan 6 juta, UMR berapa? 42, 38, ya tergantung dah. 42 Jakarta itu, Tangerang 38 ya, potong orsosing ya habis. Ya namanya masuknya pakai orsosing, potong orsosing ya, pokoknya bersih 28 lah, 28 tuh sebulan, betul tidak? Udah 28 juga kontrakan naik, aduh puyeng. Dia cicilan motor lagi, anak sekolah itu belum makan, buat ongkos. Kalau di matematikain semuanya modal sampean semua. Jadi bayar 2.800.000 buat segala-galanya, lah kan kagak cukup. Cukup apa kagak? Kagak. Setelah itu kan di mana-mana gak bakal cukup, Pak. Tapi anehnya karena diberkahi oleh Allah, walaupun UMR-nya segitu doang 28, tapi aneh. Kontrakan nggak pernah nunggak, anak jalan terus, sekolah lancar, cicilan motor jalan terus, bahkan bisa nyelengin buat pulang kampung. Udah lidah. Dari mana? Kalau bukan berkah dari Allah. Pikirin tuh di situ. Itu dari Allah, Allah berkahkan kalian. Kenapa? Karena mendekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang wali namanya itu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Adham itu bapaknya seorang raja, Pak. Seorang raja. Begitu bapaknya meninggal, akhirnya Ibrahim gantiin tahta jadi raja. Sebelum jadi wali dia nih jadi raja dulu dia. Begitu di istana di kamarnya dia lagi bingung, jadi dia kata dia, saya sekarang jadi raja ini. Kalau jadi raja begini kan pasti di akhirat itu tanggung jawabnya besar sama rakyat sama yang lain. Saya takut bener ini, saya pengen bener lah. Jadi artinya pejabat juga pejabat yang bener takut sama Allah, bukan pejabat yang tidak takut sama Allah. Lamun ya tiap malam begitu di kamarnya di istana, nggak lama tuh lagi malam-malam kedengaran di suara genteng krosak gitu. Is, apaan? Rasek apa itu? Udah krosak lagi. Dia datangi, apa tuh yang bunyi di genteng? Nggak lama krosak. Dia paksa teriak, siapa tuh? Gitu. Ada yang di sana, gua. Wih, dijawab dia. Manusia apa bukan? Manusia. Lagi ngapain?
saya nyeri onta. Wah, kata saya bin Adam, mana ada nyeri onta di atas genteng? Ada nggak orang nyeri onta di atas genteng? Ada nggak di atas genteng? Tolol kamu, kata Ibrahim bin Adam, masa nyeri onta di atas genteng? Itu orang jawab, gua sih mendingan walaupun nyari ontak di atas genteng mendingan di luar. Lah, lu yang lebih tolol, kata dia begitu. Apa? Oh hidup pengen bener tapi di kamar aja, tolol lu, begitu kata dia. Kata iya bener juga tuh orang ngomongnya. Lu siapa nih? Hilang tuh, gak ada suara lagi, ada jawaban lagi. Waduh, bener juga tuh omongan. Jadi dia kan pengen bener, pengen ibadah kepada Allah, tapi di kamar aja. Lalu bagaimana mau bener? Bener juga tuh omongannya. Akhirnya besoknya wah, siapin rapat semuanya. Gubernur siap kumpul semua, rapat semua. Raja dia, raja kumpul semua. Begitu kumpul tempat rapat di istana saudara, tiba-tiba datang aki-aki. Percis aki-aki ini kayak Buya siapa yang pada begitu tuh, yang orang Kulon, Buya Sari. Coba kalau lagi begini datang Buya Sari, saya jamin pada lari semua juga. Ya orang ada matanya doang kelihatan bulu semua, putih semua, kaget semuanya. Begitu. Akhirnya saya Ibrahim sampai, kakek siapa? Jangan nanya saya. Pokoknya saya kesini aja. Kata dia begitu. Mau apa? Mampir. Mampir bagaimana? Mampir sini. Ini istana bukan tempat mampir. Kamu lagi. Ini tempat mampir, bukan istana. Kata orang itu begitu. Ki, ini istana Ki, bukan tempat mampir. Kalau tempat mampir no sono no. Begitu. Di stasiun ada tuh tempat mampir situ. Ini mah istana, bukan tempat mampir. Kata Kiai, ini tempat mampir, bukan istana, tempat mampir. Kata Ibrahim bin Adam, emang bagaimana sih? Ya saya tanya, ini kamu jarang kan raja nih? Iya. Oh raja kan di sana? Iya. Sebelum kamu siapa? Ya bapak saya. Sebelum bapak kamu? Ya engkong saya. Sebelum engkong kamu? Ya buyut saya. Buyut itu kumpi ya? Nah, buyut saya, kumpi saya. Sebelum buyut kumpi kamu? Jangka wareng saya. Sebelum jangka wareng? Gudeg-gudeg. Sebelum gudeg-gudeg? Kakek siwur. Sebelum kakek siwur? Nggak tahu kesananya mah. Saya tanya, mereka kan mampir semua. Setelah itu hilang semua kan? Tinggal sekarang kamu. Dari mulai jangka wareng kamu, buyut kamu, engkong kamu, kumpi kamu, bapak kamu, semua cuma mampir doang ke sini kan? Terus pulang kan semuanya. Sekarang kamu lagi mampir di sini. Begini, iya juga ya. Ini tempat mampir ini. Ini tempat mampir, bukan istana. Rumah kamu bukan di sini, rumah kamu di sana di akhirat. Iya, dipikirin aja. Begitu ngedip, itu Ibrahim bin Adam, itu Kiai hilang. Hilang, mana ya? Wah, akhirnya si Ibrahim langsung menginstruksikan kepada semua gubernur, menteri yang ada di situ. Saudara menteri dan saudara gubernur, rapat diundur. Bubar semua, suruh bubar semua. Dengan rencana saya Ibrahim mau nyari orang tadi. Cari keluar kagak ada, cari ke belakang kagak ada. Tahu-tahu di samping lagi duduk itu Kiai. Ya, habisnya kata dia di sana juga nggak dapet kopi. Ayo cariin yang belum ngopi, kasih kopi dah. Ya. Ayo samperin. Bener juga Ki ngomong. Kenapa? Tempat mampir. Iya, gue bilang juga apa? Tempat mampir ini mah. Bukan istana, ini tempat mampir. Kamu lagi mampir aja jadi raja sekarang. Besok-besok kamu pensiun, digantiin mana kamu? Digantiin sama cucu kamu. Mampir semua di sini. Ini bukan tempat mampir, bukan istana. Pikirin benar-benar juga. Aki ini sebenarnya siapa sih Ki? Saya pengen tahu jelasnya lah, jangan sampai bingung begini nih. Begitu artinya Syekh Ibrahim bin Adam ini menyatakan pengen tahu orang tersebut, maka ganti warna, ganti diri, jadilah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ternyata Nabi Khidir dipeluklah oleh Syekh Ibrahim bin Adam, dan Nabi Khidir mendoakan, dan Ibrahim bin Adam besoknya langsung menyerahkan jabatannya semua, dia pergi ke hutan
Nah nyari kuat, disitulah dia terus tadaru tawasul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia mendapatkan predikat kewaliannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kembali kepada tadi, dia nggak pernah kepada takut dengan arti begitu begini dengan Nabi Ibrahim. Pokoknya semuanya serahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ada jaminan adalah akhirat. Maka kita mesti cari akhirat. Kalau dunia udah dijamin, Anda cari nggak cari dapat. Coba dah. Contoh gini, kita diundang nih acara begini, ya kan? Datang nggak datang dapat berkat. Dapat berkat nggak? Dapat. Datang dikasih, nggak datang dianterin. Itu berkat tuh. Itu logika tuh. Oleh karena itu dunia kayak begitu, dicari datang, nggak dicari datang juga. Makanya rezeki itu ada dua, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang mencari. Lagi tidur digebrak-gebrak, tanya Pak Sari, sering nih orangnya dapat rezeki digubrak-gubrak pada rezeki. Pak Sari yang lagi tidur jam 3, krok, kotok, Pak Sari, kenapa? Ini pada pegel. Ya kan guru, ya itu rezeki kan? Betul tidak? Ini sama nih, Pak Sari, Pak Surat samanya. Sama lagi si ayat mana lagi ada ya? Padahal tiga-tiga itu ngurut semua ini. Itu namanya rezeki nyari namanya itu. Lagi tidur enak-enak dibangunin datang rezeki. Mau bilang apa? Ya ada yang rezeki dicari, diubur aja kemana-mana, sampai lupa daratan, lupa lautan. Ada yang begitu. Nah itu maka Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah, dia nggak pernah khawatir dengan hal itu, semuanya udah serahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ini menjadi Khalilullah, dia nggak pernah makan sendirian, nggak pernah makan sendiri. Itu Nabi Ibrahim. Maka satu riwayat menjelaskan kalau Nabi Ibrahim mau makan begitu selalu dia jalan 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang, nyari orang buat nemenin makan. Ya seperti begini kan dimakan rame-rame nih. Ini makan rame-rame ini. Kalau makan rame-rame begini kan nggak banyak makannya, malu-malu. Rame-rame, coba sendirian. Itu 2 piring. Beli hadroh. Itu di bawah hadroh tuh makanan mulu itu. Dia bawa tas saja. Iya di MS dibuka ada di lawannya. Jeruk, salak dalamnya itu. Jadi tidak pernah Nabi Ibrahim, maka diangkat oleh Allah jadi kekasih Allah itu seperti begitu. Nabi Ibrahim nggak pernah, artinya dia pelit dengan makanannya, selalu dia memberikan makanan terhadap yang kelaparan. Alhamdulillah. Oleh karena itu ini menjadikan salah satu simbol kepada kita dalam kehidupan ini, apalagi terjadi zaman sekarang ini, situasi kondisi umat Islam seperti begini, selalu diberengus begitu. Nah kitanya mesti waspada, kitanya mesti siap. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perbanyak arti amal ibadah kepada Allah, perbanyak adalah artinya berjamaah dan sebagainya, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah masalah seperti ini akan selesai. Wa makana yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Tidak aku akan hancurkan satu kaum, tidak bakal aku turunkan bencana kepada satu wilayah, kepada satu tempat, manakala di tempat itu masih banyak orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita seperti begini, ini termasuk orang yang beristighfar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam acara tasyakuran, yang mana tasyakuran ini untuk melaksanakan walimatul hitan besok. Jadi artinya kita khususkan doakan kepada saudaraan, terlebih-lebih orang tuanya. Bapak Haji Nurmali masih dalam keadaan kondisi kurang sehat, ya kita doakan bersama, mudah-mudahan senantiasa disembuhkan lagi penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang mau dihitan besok, saudara Abda, mudah-mudahan tidak ada halangan, rintangan, hambatan maupun cobaan. Dan juga resepsinya besok, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya beres semuanya, pelampang kebayar begitu ya, semuanya lah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terakhir dari saya, mudah-mudahan saudara Abda ini menjadi mujahid fisabilillah. Oleh karena itu kita doakan bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabahati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dina bi amana rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia
Sallu ala nabi. Balik. Nah, ini saja barangkali saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaatnya dan mohon maaf kegelapan dan kesalahannya, dan saya akhiri bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.